Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembahasan terkait dengan analisis real bab 2, yaitu seputar bilangan real. Kita langsung saja pada pembahasan, yaitu pada sifat aljabar bilangan real, yaitu pada 2.1.1. Yang pertama, untuk sifat aljabar tuh ada di sini banyak ya, dari A1, A2, A3, dan seterusnya. Untuk yang pertama yaitu sifat komutatif penjumlahan, di mana A ditambah B akan sama dengan B ditambah A. Seperti yang kita tahu ya, untuk misalkan contohnya itu seperti 3 kita tambahkan dengan 2 akan sama dengan 2 kita tambahkan dengan 3. Hasilnya sama-sama 5. Untuk sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif, di mana A ditambah B kita tambahkan lagi dengan C sama dengan A kita tambahkan dengan B ditambah C. Sifat yang ketiga yaitu ada 0 elemen bilangan real, sedemikian hingga 0 kita tambahkan dengan A akan sama dengan A, dan A kita tambahkan dengan 0 akan sama dengan 0 untuk setiap A elemen bilangan real. Di sini masuk identitas penjumlahan. Yang keempat yaitu untuk setiap A elemen bilangan real ada negatif A elemen bilangan real, sedemikian hingga A ditambah negatif A akan sama dengan 0, dan negatif A ditambah A akan sama dengan 0 pula. Yang ini kita sebut sebagai inverse penjumlahan. Yang kelima yaitu A kita kalikan dengan B akan sama dengan B kita kalikan dengan A untuk setiap A dan B elemen bilangan real, sifat komutatif perkalian. Yang keenam, A kita kalikan dengan B lalu kita kalikan dengan C akan sama dengan A kita kalikan dengan B kita kalikan dengan C untuk setiap A, B, dan C elemen bilangan real, masuk sifat asosiatif perkalian. Untuk sifat yang ketujuh yaitu ada satu elemen bilangan real, di mana 1 itu tidak sama dengan 0. Sedemikian hingga 1 kita kalikan dengan A akan sama dengan A, dan A kita kalikan dengan 1 akan sama dengan A. Ini berlaku untuk setiap A elemen bilangan real. Sifat yang ke-9 yaitu untuk setiap A tidak sama dengan 0, A elemen bilangan real. Ada 1 per A elemen bilangan real. Sedemikian hingga A kita kalikan dengan 1 per A akan sama dengan 1. Berlaku pula sebaliknya, 1 per A kita kalikan dengan A sama dengan 1. Ini kita namakan inverse perkalian. Yang ke-10 yaitu A kita kalikan dengan B ditambah C akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ini sifat apa? Ini sifat distributif. Nah, yang di bawahnya ini bagaimana? Sama juga. Jika kita tukar ini, posisinya ada di depan ya, kan gini, B ditambah C kita kalikan dengan A, hasilnya akan sama dengan B dikali A ditambah C dikali A. Ini berlaku untuk setiap A, B, C elemen bilangan real. Untuk sifat-sifat di samping ini bisa dicoba sendiri ya. Misalkan kita coba A-nya itu mungkin sama dengan 3, terus B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 5. Maka untuk setiap ini, atau setiap kita ambil A, B, dan C itu elemen bilangan real, maka pasti berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Seperti itu. Sifat 2.1.1 kita telah bahas ya barusan. Kita masuk pada teorema 2.1.2. Yang pertama itu, jika Z dan A elemen bilangan real,
dengan Z ditambah A itu sama dengan A. Nah, berarti yang diketahui itu yang ini. Maka berlaku ini. Jadi, jika kita tuliskan ya, maka diketahui Z ditambah A itu sama dengan A. Maka yang akan dibuktikan itu, yang akan kita buktikan adalah Z sama dengan 0. Atau kasarannya itu, untuk Z ditambah A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Nah, ini akan kita buktikan. Pertama, kita akan tuliskan Z itu sama dengan Z ditambah dengan 0. Nah, sifat apa ini? Sifat identitas penjumlahan. Identitas penjumlahan. Nah, yang kedua, dari bentuk ini ya, Z ditambah 0 sama dengan Z. Maka untuk yang 0-nya sendiri ini bisa kita deskripsikan kembali menjadi A kita tambahkan dengan negatif A. Nah, apakah ini sama dengan 0? Iya. Sifat apa itu? Sifat inverse. Inverse penjumlahan. Nah, seperti itu. Kemudian Z kita tambahkan dengan A, kita tambahkan dengan negatif A. Nah, kurung yang semulanya ada di A di sini ya, kita pindahkan ke Z ditambahkan dengan A. Sifat apa itu? Sifat asosiatif. Nah, kita punya Z ditambah dengan A. Nah, dari yang diketahui tadi, yang di atas ini, nah ini, kita punya Z ditambahkan dengan A, hasilnya adalah A. Maka, untuk yang Z ditambah A ini bisa kita ubah menjadi A. Untuk yang belakangnya tetap negatif A. Nah, sebagai berikut. Nah, kita tahu A ditambahkan dengan negatif A itu sama dengan apa? Sama dengan 0. Sifat apa ini? Sifat inverse penjumlahan. Jadi, kita dapatkan kesimpulan Z itu sama dengan 0. Maka ini terbukti. Sekarang untuk yang B, di sini diketahui U ditambahkan B. Di sini diketahui U dan B elemen bilangan real. Dan B itu tidak sama dengan 0. Dengan U dikali B sama dengan B. Maka U sama dengan 1. Nah, sama juga di sini. Berarti untuk yang poin B kita diketahui U dikali B sama dengan B. Maka yang akan dibuktikan itu apa? Yang akan dibuktikan itu apakah U sama dengan 1? Nah, kita masuk kepada pembuktian. Pembuktiannya bagaimana? Kita mulai dengan U sama dengan U dikali 1. Sifat apa ini? Sifat ya, identitas perkalian. Identitas perkalian. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya U kita kalikan dengan, nah, bentuk 1 ini bisa kita modifikasi
dengan B kita kalikan dengan 1 per B. Nah, sifat apa ini? Ini adalah sifat inverse perkalian. Nah, setelah itu kita tuliskan kembali U dikalikan dengan B, kita kalikan dengan 1 per B. Nah, tadi kan kurungnya ada di B dan 1 per B. Nah, kurungnya kita pindah ke sini. Masuk sifat apa itu? Masuk sifat asosiatif perkalian. Di sini lupa tadi ya. Di sini apa? Inverse perkalian. Nah, dari sini U dikali B. Nah, ternyata sama dengan yang diketahui. U dikali B hasilnya adalah B. B kita kalikan dengan 1 per B. Nah, dari sini kita tahu B dikali 1 per B, yang ini sama dengan apa? Sama dengan 1. Maka ini sama dengan 1. Sehingga kita dapat kesimpulan U sama dengan 1. Seperti itu. Untuk sifat yang C, kita hapus dulu ya yang sebelah kanan ya. Untuk yang C, di sini kita punya A elemen bilangan real. Jika A elemen bilangan real, maka berlaku sebagai berikut. A kita kalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Yang diketahui apa dari soal? Nah, diketahui A elemen bilangan real. Yang akan kita buktikan apa? Akan dibuktikan A kita kalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Nah, pembuktiannya bagaimana? Awal-awal kita tuliskan A sama dengan A dikali 1. Sifat apa ini? Sifat identitas perkalian. Selanjutnya kita tuliskan A dikalikan 1 itu ya, 1 kan bilangan real ya, masuk bilangan real ya. Maka untuk kan berlakunya itu untuk setiap bilangan real, maka bilangan real kita tambahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan real itu sendiri. Jadi bisa kita tuliskan sebagai 1 ditambah 0 sama dengan 1. Ini apa? Termasuk sifat apa? Sifat identitas penjumlahan. Seperti itu. Nah, kita punya A dikali dalam kurung 1 ditambah 0. Kita bisa tuliskan A dikali 1 ditambah A dikali 0. Masuk apa ini? Masuk sifat distributif. Kita tahu bahwa A kali 1, A dikali 1 itu sama dengan A. A dikali 0 sama dengan apa? A dikali 0. Kita masih belum tahu apa ini. Nah, untuk yang A kali 1 sama dengan 1 itu masuk apa? Identitas perkalian. Nah, berarti dari sini ya, dari sini ke bawah, kita itu dapat. Maka A itu sama dengan A ditambahkan dengan A dikali 0. A itu sama dengan A ditambah A dikali 0. Nah, berarti A kali 0-nya berapa? Berapa ya? Ya, benar. Maka A dikali 0 itu sama dengan 0. Kan kita tahu identitas penjumlahan ya. A itu ditambahkan dengan 0, hasilnya adalah A. Atau kita balik, 0 kita tambahkan dengan A, hasilnya adalah A. Nah, di sini A-nya itu ini. A yang di seberang sini adalah A yang di sini. Nah, maka 0-nya yang di sini adalah yang itu. A dikali 0 sama dengan 0, sehingga terbukti.
Mungkin sampai teorema 212 dulu ya. Untuk teorema selanjutnya, tunggu pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.